Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mima Nisma SEMM selaku dosen pengampu Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang memahami keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Amara Soliha dengan NPM 2023 1450 1044. Dan selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Bilbina dari kelas R2I dengan NPM 2023 1450 1035. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lia Ramadhani dari kelas R2I dengan NPM 2023 1450 1077. Nah, video perkenalannya sudah selesai nih teman-teman semuanya. Saatnya kita simak video penjelasan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep keanekaragaman makhluk hidup. Simak ya teman-teman video penjelasannya. Konsep keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan organisme, baik tanaman maupun hewan, yang saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan di sekitarnya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Selanjutnya, apa itu keragaman dan hayati? Keragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan hayati berarti sesuatu yang hidup. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Berikut pengertiannya. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati atau biodiversitas dalam bahasa Inggris yaitu biodiversity adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang tingkat keragaman makhluk hidup. Pengertiannya yaitu keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Yang pertama ada tingkat gen. Keanekaragaman tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Contoh tingkat gen pada tumbuhan yang pertama ada padi atau Orchia sativa dengan variasi padi rojolele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lain. Yang kedua itu ada mangga atau Mangifera indica dengan varietas mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Contoh tingkat gen pada hewan, yang pertama ada anjing atau Canis familiaris dengan ras anjing Golden Retriever, anjing Bulldog, anjing German Shepherd, dan lain-lain.
Yang kedua ada kucing atau Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. Tingkatan kedua yaitu ada tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contoh tingkat spesies pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tingkat genus. Genus citrus misalnya pada jeruk bali atau Citrus maxima, jeruk nipis atau Citrus aurotifolia, dan jeruk manis atau Citrus nobilitis. Yang kedua ada tingkat famili, dibagi menjadi famili Poaceae pada padi atau Orchia sativa, jagung atau Zea mays, dan alang-alang atau Imperata cylindrica. Contoh tingkat genus pada hewan, yang pertama ada genus Felis, diantaranya ada kucing leopard atau Felis megalicis, kucing rumahan atau Felis silvestris. Yang kedua ada genus Bos pada sapi berpunuk atau Bos indicus, sapi potong, dan peradi Eropa atau Bos taurus. Nah, berikutnya ada contoh tingkat famili pada hewan. Yang pertama ada famili Bovidae, contohnya ada sapi dan kerbau. Yang kedua ada famili Canidae, contohnya yaitu serigala dan rubah. Berikutnya adalah tingkatan terakhir, yaitu tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Berikutnya ada dua contoh tingkatan ekosistem. Yang pertama ada ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Yang kedua adalah ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya yaitu ada kera. Selanjutnya kita akan masuk ke materi persebaran makhluk hidup di Indonesia dengan faktor yang mempengaruhinya. Persebaran makhluk hidup di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia, yaitu geografi, keanekaragaman hayati, lingkungan, sejarah, dan konservasi. Geografi. Indonesia terdiri dari berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan tropis, sabana, hingga lahan pertanian. Setiap jenis habitat mendukung beragam spesies makhluk hidup. Misalnya, hutan hujan tropis menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna unik. Berikut adalah beberapa aspek geografis yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Letak geografis. Letak Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memberikan pengaruh besar terhadap migrasi spesies dari berbagai wilayah. Pulau. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, baik besar maupun kecil, yang membatasi pergerakan makhluk hidup. Pulau-pulau ini menciptakan isolasi geografis dan memungkinkan evolusi spesies yang unik di setiap pulau. Jenis habitat. Beragam habitat seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, sabana, dan padang rumput terbesar di seluruh Indonesia. Setiap habitat mendukung kehidupan berbagai spesies makhluk hidup yang telah beradaptasi dengan lingkungannya. Ketersediaan air. Faktor ketersediaan air, baik dalam bentuk sungai, danau, rawa, maupun laut, juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Kehadiran air yang melimpah mendukung kehidupan akuatik dan terestrial di sekitarnya. Ketinggian. Perbedaan ketinggian juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Daerah pegunungan cenderung memiliki iklim dan vegetasi yang berbeda dengan dataran rendah. Pengaruh iklim. Faktor iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Misalnya, hutan hujan tropis tumbuh subur di daerah dengan curah hujan tinggi, sementara daerah yang lebih kering mendukung vegetasi seperti savana atau padang rumput. Keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Ini mempengaruhi persebaran makhluk hidup
karena berbagai spesies berkembang dan beradaptasi di berbagai wilayah. Berikut adalah beberapa aspek keanekaragaman hayati yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Spesies endemik. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat endemisme yang tinggi, artinya banyak spesies yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. Misalnya, orangutan Sumatera dan Komodo adalah contoh spesies endemik yang hanya ada di Indonesia. Keanekaragaman jenis. Indonesia memiliki beragam jenis makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman ini tercermin dalam jumlah spesies yang tinggi di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem. Berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, padang rumput, dan terumbu karang terbesar di seluruh Indonesia. Setiap ekosistem mendukung kehidupan berbagai spesies yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Isolasi geografis. Pulau-pulau Indonesia menciptakan isolasi geografis yang memungkinkan evolusi spesies yang unik. Hal ini menyebabkan munculnya spesies endemik di setiap pulau, seperti burung raja wali Jawa dan tarsius Sulawesi. Perubahan ekologi. Perubahan ekologi seperti perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan perubahan iklim dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Misalnya, hilangnya habitat hutan hujan tropis dapat menyebabkan kepunahan spesies yang bergantung pada habitat tersebut. Lingkungan. Faktor lingkungan seperti topografi, jenis tanah, dan ketersediaan air juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Misalnya, spesies yang menghuni daerah pegunungan akan berbeda dengan yang ada di dataran rendah. Habitat alamiah. Lingkungan alamiah seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, padang rumput, sungai, dan terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai spesies makhluk hidup. Setiap habitat memiliki kondisi yang unik dan mendukung kehidupan spesies yang berbeda. Jenis tanah. Jenis tanah mempengaruhi vegetasi dan keberagaman hayati di suatu daerah. Misalnya, tanah vulkanik mendukung tumbuhan dan hewan yang berbeda dengan tanah berpasir di pantai. Pengaruh manusia. Aktivitas manusia seperti pertanian, perburuan, pertambangan, dan urbanisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu persebaran makhluk hidup. Deforestasi dan degradasi habitat merupakan dampak negatif dari interaksi manusia terhadap lingkungan. Sejarah. Perubahan geografis dan sejarah evolusi juga memainkan peran dalam perubahan makhluk hidup di Indonesia. Misalnya, saat jembatan darat seperti jembatan Sunda dan Sahul masih ada pertukaran spesies antara pulau-pulau di Indonesia dengan daratan Asia dan Australia. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor sejarah mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Migrasi manusia. Migrasi manusia purba seperti Homo erectus dan Homo sapiens telah mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Pertukaran budaya, interaksi antar budaya, perdagangan, dan migrasi manusia sepanjang sejarah juga telah mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Sejarah kolonialisme, eksploitasi sumber daya alam, dan pertanian intensif telah menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan alam Indonesia. Konservasi. Upaya konservasi juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Pembentukan taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya membantu melindungi habitat alami dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor konservasi mempengaruhi persebaran makhluk hidup di Indonesia. Pembentukan kawasan konservasi. Upaya konservasi melibatkan pembentukan kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan kawasan perlindungan lainnya. Pembentukan kawasan-kawasan ini membantu melindungi habitat alami dan mempertahankan keanekaragaman hayati di berbagai wilayah Indonesia. Penyelamatan spesies terancam. Program konservasi seringkali fokus pada penyelamatan spesies-spesies yang terancam punah seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Upaya pemulihan populasinya termasuk pemeliharaan habitat alami,
dan pengendalian perburuan ilegal membantu memperluas persebaran mereka. Penyuluhan dan pendidikan. Upaya konservasi juga mencakup penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih berpartisipasi dalam upaya konservasi. Mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Hai teman-teman, pernah dengar tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan sebutan untuk beraneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman hayati merupakan beragam makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Keanekaragaman dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, apa ya yang menjadi penyebabnya? Supaya semakin mengerti tentang keanekaragaman hayati, yuk kita mengenal berbagai ragam hayati di Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Indonesia punya keanekaragaman hayati berupa tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Bahkan, keragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia loh, bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire, Afrika. Faktor yang memengaruhi yaitu karena Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Karena itulah, Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi, sehingga memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. Tahukah teman-teman bahwa hutan tropis Kalimantan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak ragam hayati? Hutan tropis Kalimantan memiliki keragaman hayati yang tinggi loh teman-teman. Keragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang terdapat di suatu daerah. Bahkan, hanya di wilayah Taman Nasional Betung Kerihun saja terdapat 1.216 jenis flora dan setidaknya ada 48 jenis mamalia. Wah, keren ya teman-teman. Dengan kita tahu tentang keanekaragaman hayati, kita jadi lebih perhatian kepada tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Nah, itu saja materi yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.